Check this out. Para laba-laba pun langsung mengejar mereka. Mereka pun juga melesatkan serangan yang menciptakan ledakan dahsyat di sepanjang hutan. King Lian pun akhirnya mengeluh karena Membaloyan dan Sanggi itu menguras banyak tenaga. Zhang Yi pun kemudian membantahnya karena dari awal dia memang malah tidak pernah meminta King Lian untuk menggendongnya. Apapun itu, King Lian tetap terus melangkah maju hingga akhirnya dia pun menemukan sebuah gua yang cukup sempit. King Lian pun kemudian langsung masuk ke dalam. Zhang Yi pun kemudian membuat sebuah mantra untuk memblokir jalur masuk. Mereka pun kemudian segera menjajahi goa. Loyan pun heran karena sepanjang goa dipenuhi dengan sarang laba-laba. Dia pun memuji King Lian yang justru membawanya ke sarang laba-laba. King Lian pun kemudian meyakinkannya jika terkadang tempat paling berbahaya itu justrulah yang teraman. Apapun itu, mereka kemudian terus masuk jauh ke dalam dan mereka pun dikejutkan dengan adanya sebuah telur yang cukup besar. Zhang Yi pun kemudian langsung memeriksa telur tersebut dan dia pun menemukan jika itu bukanlah telur laba-laba karena energi spiritual di dalamnya sama sekali tidaklah mirip dengan para laba-laba yang sebelumnya mengejar dan seketika itu pun air liur Loyan menetes lagi karena dia melihat telur tersebut sebagai makanan lezat. King Lian yang penasaran pun kemudian bertanya padanya tentang mengapa terus memikirkan makanan. Zhang Yi pun kemudian menyelam mereka. Dia tak habis pikir dengan mereka yang berpikiran begitu sempit yang bahkan tak tahu apa itu peruntungan tak sengaja. Fang Yi pun kemudian menceritakan sebuah kisah yang intinya adalah tentang seorang yang bangkit kembali setelah mendapatkan sebuah peruntungan dan begitulah. Dia mengira jika telur tersebut adalah peruntungan untuknya yang bisa memunculkan banyak peluang dan seketika itu pun dia menjadi sangat narsis lagi karena memang dia selalu diberkait dengan keberuntungan setelah mendapatkan tubuh suci. Apapun itu, Zhang Yi sendiri jelas tak mau memberikan telur tersebut untuk dimakan, dia pun kemudian meminta tolong pada Xing Lian untuk membantu menetaskan suatu kehidupan dalam telur. Mendengar itu pun, King Lian seketika memerah karena dia merasa jika kehidupan dalam telur tersebut akan menjadi bayi pertama darinya dengan Zhang Yi, dia pun menerima permintaan Zhang Yi tersebut dengan senang hati. Namun, Loyan dan kemudian langsung melangkahinya, dia mengambil telur itu dari tangan Zhang Yi. Dia pun kemudian menyatakan jika dialah yang akan membantu penetasan. Zhang Yi pun memiliki fasad buruk atas hal tersebut dan pernah saja Luyan justru memanggang telur tersebut. King Lian pun heran melihatnya karena tak pernah melihat adanya metode inkubasi seperti itu, sementara Zhang Yi pahit karena dilihat dari manapun Loyan itu terlihat seperti ingin memakannya dan apapun itu telur tersebut kemudian mulai retak, itu kemudian memancarkan sebuah cahaya. Semua orang pun terkejut melihatnya, khususnya Loyan karena dia tak rela telur itu justru menetaskan sebuah kehidupan. Saat berikutnya makhluk di dalamnya pun terlihat, itu ternyata adalah seekor bayi naga berwarna putih. Melihat itu pun, Zhang Yi cukup senang karena naga itu selalu digambarkan sebagai sosok yang kuat. Begitu juga dengan King Lian dan Loyan juga memiliki pikiran yang sama karena naga kecil itu memang terlihat seperti naga asli. Loyan dan King Lian pun kemudian mengkode naga tersebut, mereka menawarkan untuk menjadi ibunya, bahkan memberikan ASI, namun sang naga kecil itu sama sekali tak tertarik. Dia pun kemudian justru menendang Loyan dan King Lian karena menganggap mereka sebagai orang-orang jahat. Loyanlah yang terkena tendangan langsung di wajahnya. Dia pun terkagum karena kekuatan naga kecil itu memanglah cukup hebat meski barulah lahir. Sang naga kecil itu pun kemudian langsung berlari ke arah Zhang Yi dengan senyuman. Dia pun menyatakan jika dia ingin ibu laki-laki. Zhang Yi pun kemudian menerimanya dengan baik. Dia pun memintanya untuk memanggilnya dengan ayah saja. An pun cemburu melihat itu. Dia merasa itu sungguhlah tidak adil. Dia pun bertanya-tanya tentang mengapa naga kecil itu sangat menyukai Sangji, sementara King Lian terdiam heran karena naga kecil yang memiliki aura kuat tersebut memiliki kecocokan yang tinggi dengan Zhang Yi. Apapun itu, sang naga kecil pun kemudian meminta susu pada Zhang Yi, namun Zhang Yi justru memberinya alkohol. Melihat itu pun, Luyan tercengang karena merasa jika itu bukan minuman yang pantas, sementara King Lian kemudian langsung menawarkan susu miliknya. Dan namun sang naga kecil sama sekali tak tertarik karena dia sudah sangat menyukai alkohol yang Sangji beri. Naga kecil itu pun berakhir mabuk. Dia pun kemudian menyemburkan api dari mulutnya. Api tersebut merupakan api yang cukup ganas. Itu kemudian menyebar dengan sangat cepat.
Semua orang pun segera melompat menghindar dengan pikiran ia masing-masing, yang mana Zhang Yi merasa senang karena kekuatan naga kecil itu tepat seperti dugaannya, dan begitu juga dengan King Lian juga merasakan hal yang sama karena dia pernah mendengar tentang sosok naga api legendaris bernama Samadhi, dan sedangkan Loyan adalah sebaliknya, dia merasa kesal karena nyaris terpanggang. Apapun itu, Zhang Yi pun menyadari sesuatu. Oleh semburan api tersebut, dia menjadi tahu jika naga kecil itu memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator ranah Nas Cenul. Dia pun menjadi percaya diri dapat mengatasi para laba-laba karena kini kekuatan tempur dalam timnya telah bertambah. Zhang Yi pun kemudian memutuskan untuk melakukan serangan balik. Janji ini, dia memegang sang bayi naga putih layaknya sebuah senjata. Dia pun kemudian memerintahnya untuk menyemburkan api kepada para monster laba-laba, dan sang naga putih itu pun menurut saja. Dia pun kemudian langsung menyemburkan nafas api. Zhang Yi pun kemudian meledek para monster laba-laba yang kalahan hanya oleh semburan tersebut, sementara King Lian dan Loyan kemudian langsung memanfaatkan kesempatan membantai semua monster laba-laba, dan begitulah pertarungan berakhir dengan sangat singkat tanpa perlawanan yang berarti. Zhang Yi pun murjan meminta King Lian beserta Loyan untuk mengambil semua barang berharga dari tubuh para monster laba-laba tanpa menyisakan satu pun. Begitulah Zhang Yi masihlah sangat ragu seperti biasa. Melihat itu pun, King Lian semakin terpana karena sifat serakah itu sangat berbanding terbalik dengan Master Yu Yao, dan begitu juga sang naga putih. Dia terlihat sangat senang karena ternyata dia adalah seorang pelahap seperti Luoan. Apapun itu, Sanggi beserta yang lainnya pun kemudian segera kembali ke Seid Bumi untuk memberikan rumput jiwa. Rumput jiwa itu pun diracik menjadi sebuah ramuan yang kemudian langsung diberikan kepada Master Sekte Bumi yang dalam keadaan sekarat, dan benar saja efek ramuan rumput jiwa pun langsung terlihat. Sang Master Sekte Bumi yang bernama Jun Lintian pun mulai sadarkan diri. Kedua anaknya pun jelas sangat senang melihat hal tersebut. Jun Wuao pun kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya pada Zhang Yi, sementara Jun Wuyan langsung mencoba menenangkan ayahnya yang batuk. Jun Wuao pun bersumpah tak akan pernah melupakan kebajikan Zhang Yi. Menanggapi itu pun, Zhang Yi memintanya tak perlu membesar-besarkan hal tersebut. Zhang Yi pun kemudian hanya meminta Jun Wu untuk jangan melupakan masalah aliansi karena memang itulah tujuan utama darinya. Tentu saja, Zhang Yi sendiri jugalah tidak berniat membantu siapapun pada awalnya. Dia melakukan semua itu hanya demi mendapatkan hadiah mistik, dan sedangkan berbanding terbalik dengannya, King Lian sendiri jelas merasa sangat senang karena dengan adanya hubungan kerjasama itu membuatnya memiliki banyak kesempatan untuk mendekati Zhang Yi. Dan sedangkan di sisi lainnya lagi, Loyan masihlah sibuk dengan makanan seperti biasa, dengan ditemani oleh sang partner rakus barunya, yaitu sang naga putih. Dan tak lama waktu berselang, sang Master Sekte Bumi pun akhirnya telah bangkit. Dia pun kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya secara pribadi kepada Zhang Yi, dan dia pun menyetujui usulan aliansi darinya. Master Sekte Bumi itu sendiri memiliki dua alasan utama, yaitu yang pertama jelas adalah sebagai balas budi karena Sang Ji telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan Sekte Dao kini telah menjadi sekte terkuat setelah runtuhnya Sekte Tian atau Sekte Tempat Yehoran, sehingga begitulah, sangat wajar yang lemah mengikuti yang lebih kuat, setidaknya itulah yang dipikirkan olehnya. Dan saat berikutnya, sistem pun mengirimkan hadiah keberhasilan misi memenangkan hati Sekte Bumi kepada Zhang Yi berupa teknik petir surgawi. Itu adalah sebuah teknik pemanggilan hukuman petir yang mana kekuatannya akan semakin besar seiring dengan besarnya dosa dari target. Dan adapun selain dari teknik tersebut, sistem juga mengirimkan hadiah lain berupa 25 poin mana. Mendengar itu pun, Sang Ji jelas sangat senang karena dia sadar jika teknik petir surgawi itu akan sangat efektif untuk melawan iblis, terlebih sekte sihir yang akan dilawannya jugalah identik dengan kejahatan. Apapun itu, Sang Ji pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Master Sekte Bumi. Dia pun menyatakan jika kini Sekte Dao dan Sekte Bumi sudah menjadi satu keluarga, dan Sang Master Sekte Bumi pun kemudian menyatakan pendapatnya. Dia merasa jika hanya dengan aliansi Sekte Bumi Sekte Dao saja dialah cukup untuk menghadapi Sekte Sihir. Itu adalah dikarenakan adanya Sekte Singsan yang terkenal sebagai geng terbesar di benua utama.
Master seri bumi pun kemudian menyarankan untuk menyiapkan mereka terlebih dahulu saja supaya urusan dengan sekte sihir menjadi lancar. Zhang Yi pun tertegun mendengar hal tersebut karena perkataan Master Sekte Bumi itu memanglah benar. Adapun Sekte Singsan itu sendiri adalah sebuah sekte yang terkenal akan aktivitas kotornya. Meskipun menyatakan diri sebagai sekte yang lurus, fokus Sekte Singsan itu hanyalah perampokan dan penguasaan dunia. Mereka bahkan tak segan membantai rakyat biasa. Untuk itu, intinya Sekte Singsan itu adalah sebuah sekte yang keji yang menghalalkan segala cara, sehingga itu jugalah yang menjadi masalah tersebut dikenal sebagai sebuah geng atau mungkin seperti kelompok berandalan, sehingga begitulah pernyataan Zhang Yi memang tepat karena bisa saja Sekte Singsan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan di tengah pertempuran melawan Sekte Sihir. Dan seolah mendukung hal tersebut, sistem pun kemudian mengirimkan misi baru kepada Zhang Yi untuk menghancurkan pengaruh Sekte Singsan dengan hadiah keberhasilan berupa 2 skill random tingkat S dan 60 poin mana. Batas waktu adalah 7 hari dengan tanpa adanya penalti kegagalan karena tingkat misi yang terlalu sulit. Dan mendengar itu pun, Sang Ji jelas sangat terkejut karena keringanan dari sistem itu menunjukkan jika Sekte Singsan memang bukanlah musuh yang mudah untuk dihadapi. Sehingga oleh karenanya Zhang Yi pun sadar jika dalam misi kali ini dia tak bisa bermain-main. Dia sadar jika harus dilakukan dengan serius. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu, setelahnya Xin berpindah ke sisi Zhang Yi yang membawa Loyan serta sang naga putih, naiki pedang dengan tujuan ke Sek Singsan. Loyan pun kemudian bertanya pada Zhang Yi tentang mengapa dia terlihat sangat terburu-buru, dan Zhang Yi pun menjawab jika itu semua adalah untuk menghindari King Lian. Jadi begitulah, ternyata Zhang Yi itu sebelumnya menipu King Lian dengan menjanjikan sebuah kencan untuk mendapatkan kesempatan kabur darinya. King Lian yang malang pun benar-benar datang ke lokasi pertemuan di belakang Sekte Bumi. Dia duduk di atas ranting pohon, dia nampaknya sudah menunggu cukup lama. Dia pun sadar jika Zhang Yi tidaklah datang. Dia pun menduga jika itu pasti adalah karena Master Yu Yao yang membuatnya takut untuk menemuinya. Dan namun, King Lian itu memalah orang yang aneh, dia justru menjadi semakin menginginkan Zhang Yi daripada menjadi kesal setelah ditipu olehnya. Dia pun bertekad untuk membuat teguh Zhang Yi secara paksa sebagai ganti ketidakhadirannya, serta sebagai ganti tidak bisa mendapatkan hatinya. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Zhang Yi pun akhirnya sampai di salah satu wilayah City Singsan pada keesokan harinya. Lebih tepatnya adalah di kota Yulan, yang mana sekilas itu seperti sebuah kota biasa. Kebetulan di hari itu banyak orang berkumpul, ada 2 bait puisi yang baru diturunkan. Bait pertama adalah tentang tunduknya semua kesatria dari seluruh penjuru dunia, sedangkan bait kedua adalah tentang aturan terhadap wanita untuk melepaskan jubah ketika memasuki kota suci. Begitulah, itu terlihat seperti puisi yang sangat bodoh. Namun entah mengapa para penduduk kota Yulan justru bersorak untuk puisi tersebut. Dan salah seorang pun kemudian langsung menarik 2 bait puisi di tengah keramaian tersebut. Dia tidak lain adalah Zhang Yi. Dia pun kemudian membuang 2 bait puisi itu layaknya sampah sembari menginap penduduk Yulan yang tak beda bodohnya. Jelas saja itu membuat penduduk kota Yulan sangat parah. Mereka pun kemudian langsung memarahi Zhang Yi yang berani merusak tulisan Master Muda San dari Sekte Singsan. Mereka pun bahkan sampai bertanya pada Zhang Yi tentang apakah sudah bosan hidup, menunjukkan jika memang itulah aturan di kota Yulan yang mana tak boleh ada satupun yang menentang Sekte Singsan. Mereka pun kemudian langsung bergegas melaporkan Zhang Yi pada Master Buddha. Soyan mendengar itu pun Zhang Yi teringat akan sesuatu karena nama itu sangat familiar baginya dan dia pun akhirnya ingat jika itu adalah nama anak dari Master Sekte Singsan. Dia pun justru menjadi bersemangat daripada merasa takut. Zhang Yi sendiri justru merasa beruntung karena dapat langsung bertemu dengan sosok penting ketika tiba, dia pun menjadi tertarik untuk menyaksikan secara langsung kapasitas Zhang Yi yang sebenarnya. Singkat cerita, waktu pun cepat berlalu. Sang Master Muda Soan akhirnya tiba. Soan pun langsung menyatakan ketidakterimaannya pada Sang Ji yang berani datang ke wilayah Sekte Singsan untuk mencari masalah, dan seorang di samping Soan yang mengklaim diri sebagai Raja Bait Puisi pun kemudian menghina Zhang Yi dengan melaturkan sebuah puisi tentang Raja Binatang Buas yang biasanya tidak menunjukkan taringnya untuk ditakuti. Jadi ya, dia itu menertawakan Zhang Yi yang sangat arogan.